Channel saya yang ngebahas tentang masalah AI itu langsung dihapus permanen oleh YouTube-nya. Padahal kontennya itu ori loh. Saya yang ngomong sendiri cuman nggak nampilin wajah aja. Dan ini adalah dampak dari peraturan kebijakan tanggal 15 Juli nanti. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu dan apa kebijakan tanggal 15 Juli tersebut? Buat teman-teman yang pengen tahu, tonton deh sampai selesai. Oke, jarang-jarang saya bikin konten tentang kebijakan YouTube karena jelas itu bukan ranah saya. Cuman di sini saya punya study case yang sama persis dan study case ini itu ada hubungannya dengan kebijakan 15 Juli nanti. Maka nggak ada salahnya kalau misalkan saya share, tujuannya agar bisa meminimalisir kerugian buat teman-teman. Apalagi sekarang bikin konten YouTube itu nggak mudah. YouTube tambah ketat. Meskipun ada AI, itu AI tidak sembarangan kita pakai untuk produksi konten. Makanya saya akan coba untuk ringkas. Yang pertama, kenapa channel YouTube saya itu bisa kena hapus permanen, dan yang kedua kita akan bahas tentang masalah kebijakannya. Oke, kita bahas dulu di poin yang pertama. Kenapa channel YouTube saya ini bisa dihapus secara permanen? Dari mana faktornya? Apakah saya ini re-upload? Jawabannya tidak. Konten channel YouTube saya yang ngulik AI itu semuanya pure pakai suara saya pribadi, pakai riset saya pribadi, pakai konsep editing saya pribadi. Dan mungkin teman-teman yang udah nonton tahu ya, kalau misalkan konten tersebut itu tidak menampilkan wajah. Apakah faktornya dari sana? Bukan. Tapi faktornya adalah konten saya kena yang namanya konten repetitif. Apa bang konten repetitif itu? Singkatnya, konten repetitif ini adalah konten yang dimana itu tidak punya autentik. Ya meskipun itu adalah konten saya original, tapi dianggapnya oleh YouTube adalah konten yang kurang menarik, konten yang sama persis dengan konten orang lain. Dan itu faktornya kenapa channel YouTube saya bisa dihapus. Nah, di sini kita akan coba untuk bahas kebijakan yang mungkin akan dikeluarkan oleh YouTube tanggal 15 Juli nanti. Oke, sebelum saya bahas, mungkin saya akan coba untuk disclaimer dulu. Kalau misalkan teman-teman pendapatnya beda, bisa tulis aja di kolom komentar sebagai wawasan ya. Dan ini adalah pendapat saya pribadi, jadi kalau misalkan berbeda mohon maaf. Jadi selama saya riset itu kurang lebih dapat 4 poin yang saya rangkum, dan 4 poin ini adalah 4 poin yang paling wajib teman-teman ketahui agar tidak terkena juga sebetulnya. Nah, yang pertama di sini ada konten masalah. Mungkin teman-teman udah tahu ya konten masalah itu kayak gimana. Konten yang diupload dengan jumlah besar tapi polanya itu sama-sama aja ataupun tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, kalau misalkan kita bikin konten yang konsepnya itu lebih ke informatif, 10 hewan terbaik. Nah, 10 hewan terbaik ini udah otomatis dong di dalam videonya akan ngebahas 10 hewan tersebut. Cuman ini judulnya yang cuman diganti doang, tapi isi videonya itu-itu aja ya, hanya diganti cuma 1 video, 2 video, 3 video. Sisanya udah sama itu-itu aja kayak gitu. Mungkin teman-teman juga sering nemu ya isi konten yang seperti itu. Nah, itu bisa disebutnya dengan konten massal ataupun konten spam. Itu yang saya tahu dan selama saya riset ataupun selama saya baca. Oke, yang kedua adalah konten repetitif. Nah, ini adalah konten yang menurut saya cukup sensitif teman-teman ya, karena hampir sama sebetulnya dengan konten spam, cuman bedanya adalah konten spam ini kita upload secara banyak, kalau misalkan konten repetitif itu lebih menjiplak menurut saya pribadi. Nah, sebagai contoh kayak gini deh study case-nya. Misalkan di sini saya ini bikin konten YouTube tentang masalah ngulik AI, dan biasanya konten tentang masalah AI itu lebih kebanyakannya ke tutorial. Yang lagi rame sekarang tentang PIO3, cara akses gratis PIO3 tanpa VPN. Udah jelas dong itu bakal rame banget teman-teman ya. Nah, kita yang fokusnya di niche yang sama, kita akan tonton dulu video orang lain yang ngebahas tentang PIO3 tersebut. Kita tonton, kita pahami step by stepnya. Ketika dapat caranya, kita akan coba untuk pakai cara kita sendiri. Kita buka laptop kita, terus kita langsung ikuti step by stepnya. Ketika udah paham, kita bikin konten yang hampir sama persis. Tapi bedanya adalah kita menggunakan bahasa kita sendiri. Setelah itu, di-upload langsung di channel kita sendiri. Cuma membedakan dari isi thumbnail, isi judulnya aja. Padahal tutorialnya ataupun isi videonya itu nggak ada bedanya dengan video orang lain. Sehingga di sini bikin audiens itu bingung. Yang diinginkan oleh audiens adalah ketika dia udah nonton video 1 tentang PIO3 tapi dia belum puas, misalkan belum puasnya, apakah di sini tuh ada limitnya ataupun tidak. Nah, di situ seharusnya kita menjelaskan teman-teman ya lebih detail lagi. Dan itu yang dianggap sebagai konten repetitif. Pas banget nih channel YouTube saya kehapus itu karena masalah itu. Saya bikin konten tentang masalah AI, Manus contohnya ataupun ChatGPT ataupun AI video. Sebetulnya saya coba cek dulu video orang lain, saya coba untuk telah oh ternyata step by stepnya seperti ini, terus pakai cara saya pribadi, hasil kena. Dan kayaknya teman-teman harus hindari. Mungkin bisa sih ya bikin konten yang sama persis
tapi dikasih bumbu yang lebih tinggi lah value-nya, ataupun sedikit membandingkan. Sebagai contoh, mungkin kalau misalkan teman-teman tonton video A, kekurangannya ini tuh nggak ada tutorialnya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa bikin konten yang sama, tapi ada tutorialnya. Dan itu dampak dari konten repetitif. Nah, kalau misalkan konten re-upload ini jelas dari dulu juga nggak bisa, tapi setelah saya coba baca-baca, saya jadi ngerti teman-teman ya, konten re-upload itu mana yang bisa dimonet, mana yang nggak. Sebagai contoh, yang nggak bisa dimonet adalah konten yang diambil mentah-mentah. Contohnya, kita ambil video dari TikTok, kita langsung upload ke YouTube, tanpa ada editing, tanpa ada penjelasan, udah langsung di-upload aja. Dan itu jelas 100% disebutnya konten re-upload. Terus konten re-upload yang bisa diterima ataupun istilahnya yang diperbolehkan ya. Tapi urusan dismonet ataupun enggaknya itu mungkin tergantung dari YouTube-nya ya. Jadi yang bisa diterima teman-teman ya, konten re-upload yang punya nilainya ataupun ada risetnya lah, ada penjelasannya. Mungkin lebih tepatnya kayak semacam video-video reaction gitu ya. Itu kan sama tuh, ngambil video punya orang lain tapi mereka jelasin gitu ya poin-poinnya. Nah, itu biasanya di suatu hal yang bisa nambah wawasan. Sebagai contoh nih, ada video yang lagi rame di TikTok ngebahas tentang masalah hantu. Yang nonton nggak tahu nih ya, ini tuh videonya video apa gitu ya. Nah, di sini karena kita kan paham videonya, di sini kita langsung aja bikinkan kontennya, videonya di belakang, terus kita jelasin. Misalkan yang bikin orang nggak paham itu di menit yang ketiga, kita jelasin menit ketiga ataupun menit kedua, kita jelasin dan seterusnya kayak gitu. Sehingga di sini kita punya tujuan orang-orang yang nggak tahu isi video tersebut itu bisa lebih paham. Atau yang mungkin lagi rame sekarang ya, PO3. Kan PO3 itu bisa bikin konten yang lumayan creepy juga teman-teman ya. Nah, di situ kita bisa jelasin kalau misalkan konten yang itu bukan asli, ini tuh AI kayak gitu. Itu kan juga bisa teman-teman ya. Dan itulah kurang lebihnya yang saya tahu tentang konten re-upload, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Tapi di sini lebih tepatnya mungkin urusan YouTube ya, antara monet dan nggak monetnya. Nah, ini cakupannya itu luas sebetulnya. Yang pertama, itu konten full dibuat oleh AI. Misalkan Midjourney dengan tooling AI, ataupun PO3 yang kontennya itu ASMR, ataupun konten relaksasi, kayak gitu. Ada juga yang konten AI-nya itu ngebahas kayak semacam tutorial, ngebahas tentang updatean AI yang baru, itu juga ada teman-teman ya. Dan contohnya channel YouTube saya. Jadi, konten AI yang diterima oleh YouTube itu yang kayak gimana untuk kebijakan baru tersebut. Yang saya baca di sini adalah konten YouTube yang bisa diterima dengan kontennya AI. Yang pertama, suaranya harus pakai suara kita. Yang kedua, editingnya itu harus benar lah. Jadi jangan sampai monoton. Jadi jangan full semua itu dari AI kayak gitu. Terus yang ketiganya, di sini dari segi kayak semacam isi kontennya itu jangan sampai monoton. Nah, ini yang saya tahu. Kalau misalkan kurang, kalau misalkan berbeda pendapat, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Dan biasanya mungkin sebelum adanya kebijakan ini, banyak orang-orang yang bikin konten AI itu suaranya dibuat pakai, contohnya Elephant Lab ya. Kita pakai Elephant Lab teman-teman ya. Kita buat dulu skripnya, terus langsung didubbing pakai Elephant Lab. Dan saya di sini mikir, oh iya juga ya, kalau misalkan pakai Elephant Lab itu bisa aja kena konten repetitif ataupun kena konten re-upload. Apa faktornya? Misalkan satu suara aja itu dipakai oleh 50.000 orang. Dan bayangkan 50.000 orang itu bikin konten di YouTube dengan suara yang sama, tapi channelnya beda-beda. Udah jelas dong di sini kedeteksi teman-teman ya sama YouTube-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau misalkan saya bikin channel baru lagi dengan kebijakan ini, yang akan saya lakukan itu 3 poin. Yang pertama, saya akan coba untuk bikin konten yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap. Yang kedua, dari segi editing, saya akan coba untuk bikin editing yang lebih maksimal lagi. Terus yang ketiganya, dari segi suara. Pastinya harus pakai suara saya pribadi. Dan kayaknya harus nampilin wajah juga. Jadi, intinya di sini, menurut saya pribadi, kayak semacam channel YouTube itu, yang lebih sukanya aktif. Yang lebih sukanya itu mungkin autentik. Atau istilahnya YouTube itu nggak suka sama channel YouTube yang isi konten itu malas-malasan kayak gitu ya. Soalnya saya baca itu kayak semacam, wah, ini kayaknya YouTube itu lebih suka sama kreator yang effortnya itu tinggi. Kayak contohnya dari segi pembahasannya, pemaparannya, sama dari segi editingnya. Nah, jadi itu teman-teman ya, alasan channel YouTube saya dihapus ternyata kena konten repetitif, dan itu adalah kebijakan yang saya dapati. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar. Itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.